Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faiz Saiful Hakim dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 8, siswa SMA Negeri 10 Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PPT yang telah saya buat mengenai penyuluhan HIV/AIDS yang merupakan salah satu tugas mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya nih, kita akan kaji topik apa yang akan kita bahas. Yang pertama ada singkatan HIV, yang kedua ada singkatan AIDS, yang ketiga ada penularan HIV/AIDS melalui, yang keempat ada prinsip penularan HIV/AIDS, yang kelima ada kegiatan yang bisa menularkan dan tidak menularkan HIV, yang keenam ada perkembangan HIV menjadi AIDS, yang ketujuh ada cara HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas, yang kedelapan ada gejala HIV/AIDS mayor dan minor, yang kesembilan ada data global HIV/AIDS, yang kesepuluh ada pemeriksaan HIV/AIDS, yang kesebelas ada pencegahan HIV/AIDS, dan yang kebelas ada pengobatan HIV/AIDS. Singkatan HIV. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan saat masuk ke dalam tubuh manusia. Istilah HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Dari namanya, kita tahu bahwa virus ini dapat tertular pada manusia juga, dan menyerang sistem imunitas tubuh manusia. Singkatan AIDS. AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi virus HIV. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut sebagai AIDS, Acute Immune Deficiency Syndrome. Selanjutnya ada penularan HIV/AIDS melalui, yang pertama ada cairan sperma, yang kedua ada cairan vagina, yang ketiga ada darah, dan yang keempat ada air susu ibu atau ASI. Selanjutnya ada prinsip penularan HIV/AIDS. Yang pertama ada exit, yaitu keluar dari tubuh manusia. Dua ada survive, yaitu HIV harus dalam kondisi hidup. Yang ketiga ada sufficient, yaitu jumlah dan konsentrasinya cukup. Yang keempat ada enter, yaitu HIV masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya nih teman-teman, ada kegiatan yang bisa menularkan dan tidak menularkan HIV. Yang menularkan dulu ya, sekitar 59% pengidap HIV tertular saat menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Lalu 39% tertular saat berhubungan seks atau berhubungan intim tanpa pengaman. Lalu 1% bisa tertular kepada bayi saat di kandungan ibunya, 1% tertular melalui transfusi darah tanpa pengecekan. Lalu selanjutnya yang tidak menularkan nih. Yang pertama ada ciuman, yang kedua ada pelukan, yang ketiga ada trilet, yang keempat ada terpapar petuk atau besi, yang kelima ada sentuhan, yang keenam ada alat makan, yang ketujuh ada nyamuk, dan yang kedelapan ada tinggal serumah. Dan selanjutnya ada perkembangan HIV/AIDS. Nah, pertama itu sekitar 3-6 bulan terpapar nih. Ada sel darah putih khusus yang dalam tubuh manusia atau kita sebut sebagai CD4. CD4 ini merupakan pertahanan dari HIV. Nah, saat HIV masuk ke dalam tubuh manusia, HIV akan berkembang biak, akan membelah diri menjadi sangat banyak. Nah, si CD4 ini berusaha untuk melawan si HIV. Namun lama-kelamaan, seperti yang kita ketahui bahwa si CD4 ini merupakan target utama dari si virus HIV, akhirnya pun si CD4 ini tidak akan kuat lagi untuk menahan si HIV, sehingga akan memasuki stadium HIV+. Nah, HIV+ ini apabila tidak ditangani secara serius akan mengalami AIDS. HIV+ ini sekitar 3-10 tahun. AIDS ini sudah memasuki stadium akhir dari si HIV. Cara HIV melemahkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh. Saat baru terinfeksi, HIV akan masuk ke dalam tubuh dan membelah diri menjadi sangat banyak. Sebagai perlawanan dari keadaan tersebut, sistem kekebalan tubuh akan memproduksi sel darah putih khusus, yaitu CD4 ya, sudah kita bahas tadi, untuk mengendalikan jumlah HIV yang berlebihan. Nah, di sisi lain, sel CD4 merupakan target utama dari virus HIV. Sehingga alih-alih mengendalikan jumlah HIV, virus tersebut malah menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Karena itu mengakibatkan sistem kekebalan tubuh tidak lagi mampu mengontrol HIV, sehingga penderita akan terlihat sangat sakit. Untuk diketahui, pada orang yang sehat, jumlah CD4 berkisar antara 500 sampai 1500. Jika jumlah itu berkurang hingga 200 atau lebih rendah, berarti sistem kekebalan tubuh manusia tersebut sudah rusak. Nah, teman-teman, selanjutnya ada gejala HIV/AIDS mayor dan juga gejala HIV/AIDS minor. Gejala mayor dulu ya. Ada pertama ada berat badan turun lebih dari 10% dari dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya ada diare kronik yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Ada demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan.
penurunan kesadaran dan gangguan neurologi. Terakhir ada demensia atau encephalopati HIV. Lalu selanjutnya ada gejala minor. Pertama, batuk menetap lebih dari 1 bulan. Kedua, ada dermatitis generalisata yang gatal. Lalu ada herpes zoster berulang. Ada candidiosis orofaring. Ada herpes simplex kronis progresif. Ada limfadenopati generalisata. Ada infeksi jamur berulang pada alat kelamin, utamanya pada wanita. Nah, sebenarnya teman-teman nih ada data global HIV/AIDS. Menurut statistik dari seluruh umat manusia yang tinggal di bumi ini, ada yang mengidap HIV/AIDS sekitar 9,5 juta orang dan 2,3 juta diantaranya merupakan anak. Wah, mengkhawatirkan ya. Nah, ada pula sekitar 4,3 juta infeksi baru HIV/AIDS di dunia ini ya. Lalu sekitar 2,8 juta orang ada di Afrika dan 2 juta diantaranya merupakan anak-anak. Berarti itu sekitar 65%-nya ya. Di Afrika ini ada 3,2 juta infeksi baru. Selanjutnya ada pemeriksaan HIV/AIDS. Ada 3 nih, ada tes antigen atau tes antibody. Tes ini biasanya melibatkan pengambilan darah dari vena. Antigen adalah zat pada virus HIV dan biasanya dapat dideteksi dalam darah pada beberapa minggu setelah terinfeksi virus HIV. Antibodi diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh saat terpapar HIV. Diperlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan agar antibodi terdeteksi. Kombinasi tes antigen atau antibodi memakan waktu 2 hingga 6 minggu setelah paparan menjadi positif. Selanjutnya ada tes antibodi. Tes ini mencari antibodi terhadap HIV dalam darah atau air liur. Sebagian besar tes HIV cepat, termasuk tes mandiri yang dilakukan di rumah, adalah tes antibodi ini. Tes antibodi dapat dilakukan 3 hingga 12 minggu setelah terpapar. Selanjutnya ada tes asam nukleat atau NAT. Tes ini mencari virus yang sebenarnya dalam darah atau virus load, atau viral load. Mereka juga melibatkan darah yang diambil dalam vena. Jika kamu mungkin telah terpapar virus HIV dalam beberapa minggu terakhir, dokter dapat merekomendasikan NAT. NAT akan menjadi tes pertama ketika seseorang terpapar virus HIV. Positif terpapar virus HIV. Selanjutnya nih ada pencegahan HIV/AIDS. Ada A, B, C, D, dan E. A itu Anda jauhi seks. Yang B, bersikap saling setia. Yang C, ada cegah dengan menggunakan kondom. Yang D, ada dihindari penggunaan narkoba suntik. Yang kelima ada yang E, ada edukasi, ajari pasangan dan teman-teman kita mengenai HIV/AIDS. Salah satunya itu di video ini ya, kita menjelaskan atau mempelajari mengenai HIV/AIDS. Selanjutnya ada pengobatan HIV/AIDS. Obatnya itu disebut obat antiretroviral atau ARV. Obat ini itu merupakan obat yang biasa diberikan kepada pengidap HIV. Sampai saat ini ARV ini tidak menyembuhkan, tapi untuk menghambat dan menekan peredaran virus dalam darah. Bila digunakan dengan benar, ARV bisa meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Jenis obat ARV juga ada macam-macam, ada 6. ARTI, NRRTI, PIIS, EVS, dan CRAS. Tujuan pengobatannya macam-macam ya, itu bisa dilihat di PowerPoint-nya. Memperpanjang usia hidup, mencapai tumbuh yang kembang yang baik pada anak, atau optimal, menekan replikasi virus HIV dan mencegah penyakit lainnya, lalu menguatkan juga memperbaiki sistem imun, mengurangi kematian dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Efek samping ada macam-macam ya, ada sakit kepala, nyeri perut, radang pankreas, anemia, reaksi demam, radang selaput lendir, ruam, mimpi aneh, mengantuk, keracunan hati, dan lain-lain. Nah, terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.